Izin Pak, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Siregar dengan NIM 11S24007. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan video perbaikan proyek Modeling and Simulation, yaitu 3D Blender. Di mana pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa objek yang telah saya buat. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan objek cermin yang digunakan untuk GD7, proyek Modeling and Simulation dari EF1. Nah, pada cermin ini cukup simpel pembuatannya karena hanya menggunakan satu objek saja, yaitu cube, yang mana cube ini kita atur SX untuk mengecilkan, dan SZ juga untuk mengatur tingginya juga, dan di sini saya mengatur sampai dia berbentuk cermin seperti ini. Nah, setelah itu saya menambahkan latar di bagian bawahnya ini, yaitu menggunakan Shift A, kemudian saya ambil objek plane di sini. Nah, terus tinggal atur scale, tinggal atur dengan S kebesarannya. Oke. Nah, untuk bagian cara membuat dia menjadi kaca seperti ini, itu cukup simpel sekali pada bagian pewarnaan di sini. Pada bagian material, saya menambahkan roughness-nya itu dan metaliknya juga saya tinggikan sehingga dia nanti akan membentuk kaca seperti ini. Kuncinya itu pada roughness-nya ini kita tambahkan eh, men- sesuai yang kita inginkan sampai dia berbentuk seperti kaca. Nah, di sini saya tambahkan objek di depan kacanya agar nampak seperti pantulan kaca aja gitu. Jadi ini opsional, mau dibuat bentuk apapun bisa, mau tidak dibuat juga bisa. Ini cuma untuk buktiin aja kalau dia udah berbentuk kaca. Dia sudah mem- memantul gitu, mencerminkan gitu. Nah, untuk pewarnaannya di sini gimana dia biar ada tepi pada kacanya ini, insert saya insert dengan shortcut I, terus saya atur dengan SZ. Nah, setelah itu tinggal kasih warna aja. Di sini saya buat warna base, yaitu warna hitam. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari cermin. Mungkin saya akan lanjut. Sekarang saya akan lanjut pada objek kedua. Oke. Nah, pada objek kedua di sini saya membuat boneka boneka manusia. Nah, yang kan ini pasti ada di rumah gitu. Boneka manusia di sini menggunakan cukup banyak objek ya, untuk bagian bajunya, badannya, celananya, dan lain-lain, kepalanya juga. Oke, saya akan jelasin satu persatu bagaimana cara pembuatannya dan objek apa sih yang digunakan. Pertama itu bagian badannya. Nah, untuk bagian badannya itu dari cube ya. Nah, terus saya tambahkan, di sini saya atur dia menjadi bentuk badan manusia. Nah, di sini saya tambahkan modifier juga, yaitu solidify. Thickness-nya saya tambahkan jadi 0,36, terus offsetnya minus minus 1. Terus rimnya ini saya fill centang di sini. Mungkin itu bagian modifier. Nah, selanjutnya di sini saya banyak melakukan scale, juga em, sampai dia, saya juga gunakan bagian untuk melengkungkan. Di sini saya menggunakan di bagian ini, di bagian badan ini cukup lama pembuatannya karena untuk mencocokkan agar dia benar-benar pas membentuk badan manusia. Oke, sini juga. Pokoknya ini awalnya dari cube. Itu shift A, terus cube, cube, terus saya atur dia menjadi bentuk seperti ini.
Di sini juga banyak menggunakan ini juga, apa sih namanya ini? Proportional editing object dan lain-lain. Nah, selanjutnya di bagian bajunya ini, nah, di bagian bajunya ini juga saya buat dari cube, oke, dan saya tambahkan modifier dengan subdivision. Di sini saya tambahkan level viewportnya 1 dan rendernya 2, terus optimal displaynya saya tambahkan di sini. Nah, setelah itu di bagian celananya juga dari cube ya, bagian celana ini juga dari cube. Oke, terus eh solid, saya tambahin modifier yaitu subdivision. Di sini level vapornya dan rendernya itu saya tambahkan 2. Terus di sini rimnya saya centang di bagian fill dan thicknessnya 0,036, offsetnya sama, -1. Oke, selanjutnya untuk bagian sepatunya ini juga dari cube. Nah, di sini saya bukan buat satu-satu, tapi saya gunakan cermin di sini. Saya gunakan apa di modifier, saya ada tambahkan mirror sini agar dia langsung kebentuk gitu satu pas, agar kita nggak membuat satu lagi gitu. Jadi tinggal tambahkan mirror, nanti dia akan ada di sini. Jadi saya kayak diduplikat gitu, saya duplikat di sini. Nah, terus saya pakai mirror axis X, nah terus merge-nya 0,01. Nah, terus di modifier juga saya tambahkan subdivision dengan level viewport 2, rendernya juga 2. Oke, selanjutnya pada bagian kepala. Nah, bagian kepala ini dia dari eh nah, di bagian kepala ini dari UV spare ya. Saya buat dari UV spare. Terus saya tambahkan modifier yaitu solidify dengan thickness 0,03, terus offsetnya itu 0. Nah, terus di sini juga level viewportnya saya buat 2, dengan rendernya juga 2. Oke, selanjutnya pada bagian kepalanya juga di sini, di bagian kepala juga. Nah, ini sebenarnya untuk buat rambutnya, di bagian rambut ini saya ambil dari kepalanya ini. Nah, saya buat ke sini dan terus saya cut gitu, saya gabungin. Ini juga sama, ini buat rambutnya juga sama. Ini dari bagian kepalanya. Nah, terus nanti ini di sini saya cut di bagian ini agar dia membentuk setengah lingkaran. Dan di sini juga saya membuat modifier yaitu solidify, thicknessnya 0,03 dan offsetnya 0,0. Nah, selanjutnya pada bagian rambut yang ini, nah itu juga menggunakan UV spare yang mana saya seleksi di sini, eh, dia biar nggak full bulat, jadi dia membentuk seperti rambut seperti ini. Oke, setelah itu di sini ada circle untuk matanya. Saya gunakan circle dan ini saya buat lonjong juga. Em, di sini saya tidak menggunakan modifier karena di sini saya tambahkan. Di sini juga saya eh, nggak buat 2 kali, tapi menggunakan Shift D atau duplikatnya. Terus di bagian hidungnya di sini saya gunakan cube dan terus saya atur dia agar bentuknya agak melengkung gitu. Selanjutnya di bagian kacamatanya ini saya gunakan silinder. Ini dapat kita lihat menggunakan silinder. Terus saya atur dia jadi bentuk gagang kacamata seperti ini. Begitu juga dengan
gagangnya yang ini itu juga sama, saya gunakan mirror juga agar dia seimbang antara sumbu X dan Y-nya. Kanan kirinya itu seimbang. Nah, selanjutnya di bagian kacamata yang bulat ini saya buat menggunakan circle ya. Nah, terus saya atur, saya tambahkan modifier yaitu subdivision, level viewportnya 1, rendernya 2. Nah, setelah itu di bagian mulutnya ini, di sini saya gunakan ini, saya gunakan torus, terus saya atur gitu agar dia berbentuk seperti mulut. Ya, potong, saya scale untuk bagian mulutnya. Nah, selanjutnya bagian telinganya. Di sini juga saya gunakan sorry, gunakan modifier dengan menambahkan mirror agar dia seimbang gitu. Nah, di sini juga saya lakuin insert sehingga dia ada kayak bagian yang masuk ke dalam gitu di bagian telinganya. Sehingga dia nampak seperti tekstur telinga gitu. Nah, untuk pewarnaannya itu tinggal di sini saya buat bajunya agak bertekstur. Di sini juga saya tambahkan set smooth agar dia lebih smooth gitu tampilannya. Dan di sini untuk pewarnaan seperti biasa menggunakan material. Terus kita tinggal beri warna pada bajunya gini. Terus kita bisa ganti di sini. Di sini saya buat warnanya warna pink ya. Oke, nah untuk celana juga sama. Di sini ada material. Saya buat bagian celana warna hitam. Begitu juga dengan sepatunya, rambutnya, kacamatanya juga. Badannya ini saya buat warna kulit gitu. Dengan kodenya, kode warnanya itu E7D8B7FF. Nah setelah itu saya di sini kita bisa lihat. Di sini saya belum berikan lighting sama sekali karena di sini saya belum berikan lighting ya. Kita bisa tambahkan lighting sesuka hati kita, yaitu dengan sama di bagian Shift A di sini ada light, terus kita bisa tambahkan sun, spot, area, point dan lain-lain. Jadi kira-kira seperti itulah untuk pembuatan dari boneka manusia ini. Selanjutnya kita lanjut ke objek yang selanjutnya yaitu objek saya ada membuat objek bantal. Dan ini juga cukup simpel cara pembuatannya. Lagi loading sebentar. Oke. Nah, di sini ada saya membuat objek bantal, mana dia kalau saya play dia akan bergerak seperti ini. Nah, jadi untuk pembuatan bantal ini cukup simpel sekali karena di sini saya hanya menggunakan satu objek yaitu Shift A terus saya gunakan plane. Nah, setelah dapat plane kan ini bentuknya kan datar ya. Sini ini datar. Di sini saya masuk ke edit mode terus nanti saya klik kanan saya ambil subdivide. Nah, terus saya buat sampai 30 di sini. Di 30. Nah, oke. Terus ini saya coba besarkan. Nah, jadi dia seperti ini. Setelah itu nanti saya shift A, bukan saya klik A. Nah, terus saya extrude ke atas, saya extrude. Nah, terus setelah saya extrude, saya tambahkan di sini. Setelah itu sebentar. Nah, setelah itu saya tap terus Ctrl R untuk membuat look cut.
di bagian sini. Nah, terus tinggal saya scale seperti ini. Nah, jadi setelah seperti ini, kita langsung masuk ke bagian ini, ke bagian apa nih namanya? Nah, di sini saya eh, ambil bagian cloud. Nah, setelah itu saya tinggal di sini nih. Yang pertama diatur di sini adalah em, pressure-nya. Di sini saya centang, terus collision-nya di sini, di sini saya naikin jadi 3. Tuh. Nah, terus di bagian bukan di sini kita centangin self collision-nya. Nah, terus kita masuk ke field weights. Nah, di field weights ini di bagian gravity-nya ini kita buat jadi 0. Nah, seperti itu kira-kira. Yang pertama itu tadi di bagian ini pressure-nya ini jadi 3. Bukan. eh, di collision ini kita yang self collision ini kita nyalain gitu. Nah, terus di bagian field weights-nya ini kita klik gravity, kita ganti jadi 0. Ya, jadi gitu. Nah, setelah buat seperti itu, nanti dia akan, kita langsung masuk aja ke menu layout, terus nanti dia akan membentuk seperti bantal seperti ini. Oke. Mungkin kira-kira seperti itu untuk bagian bantal, dan untuk pewarnaan juga di sini sama, di bagian material terus kita kasih warna, di sini kita kasih warna bebas. Nah, ini juga saya gunakan plan untuk latarnya atau untuk alasnya gitu, dan di sini juga saya gunakan lighting yaitu sun agar dia agak ada bayangan di sini. Nah, kalau di apanya di rendernya dia seperti inilah kira-kira bagian lightingnya. Nah, cukup mudah kan untuk membuat bantal. Nah, setelah itu, setelah membuat bantal sudah 3 objek. Selanjutnya saya membuat objek lemari. Ntar di sini selanjutnya saya membuat lemari buku. Baik, selanjutnya di sini saya membuat objek lemari buku. Nah, untuk membuat lemari buku ini saya hanya menggunakan cube. Nah, di sini cukup simpel untuk pembuatan lemari buku ini. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, untuk pembuatannya ini saya gunakan dari cube. Nah, itu shift A terus pilih cube. Setelah itu tinggal saya atur SZ, dia bentuknya seperti apa yang kita inginkan. Nah, terus kita atur. Nah, setelah itu di sini juga saya Ctrl R untuk memberikan lukat di sini, terus tinggal atur membentuk ya lemari gitu. Nah, terus kan ini gimana sih membuat lemari yang 3 rak di sini? Di sini saya klik, di sini saya gunakan ini, kita klik ini, select mode, terus kita tinggal tekan bagian yang atas, terus kita extrude gitu. Nah, setelah itu kita tab terus di bagian sini, terus kita Ctrl R lagi. Nah, di sini kita scroll menggunakan mouse, nanti dia membentuk 3 gitu. Seperti itulah kira-kira. Terus nanti di sini juga kita Ctrl R, kita belah 2. Nah, di sini juga nanti saya ada gunakan
Ada gunakan bevel di sini, makanya dia seperti nampak seperti ada tepi di sini. Nah, selanjutnya untuk bagian ini, bagian tangkainya ini, di sini juga saya gunakan dari bagian objek lemarinya ini ya. Tuh, kalau nggak salah di situ saya gunain yang bagian eh, oke. Nah, jadi ini dinyalain kursor to selected-nya gitu. Nah, setelah itu gimana membuat dia agar bolong di sini itu sama aja kita select tadi di sini, terus kita insert. Nah, setelah kita insert kita aturlah ukurannya menggunakan SZ. Setelah itu kita extrude ke dalam. Nah, makanya dia ada ruangan di sini. Begitu juga dengan yang ini. Cukup simpel sih sebenarnya untuk membuat meja seperti ini, lemari buku ini, karena dia hanya dari satu objek aja yaitu cube. Nah, setelah itu saya kasih pewarnaan di sini. Untuk memberi pewarnaan, di sini saya untuk memberi pewarnaan kayu di sini ya seperti pewarnaan untuk bagian coklatnya di sini saya masuk ke modul ini. Nanti terus saya klik W, terus saya pilih aja yang mana yang mau saya warnai kayu gitu, warnai yang mau saya warnain eh coklat gitu. Nah, jadi saya select lah ini biar nggak satu-satu gitu. Nah, selanjutnya untuk pewarnaan ya kita gunakan material lah. Gunakan material. Di sini kita pilih mau warna apa. Oke. Terus saya kasih lighting juga. Di sini ada point. Terus saya buat powernya 90.000 watt. Nah, terus di sini ada point yang selanjutnya di sini. Kemudian di sini ada point yang selanjutnya juga di sini, di bagian area. Nah, sini spot dan sun gitu. Jadi nanti kira-kira seperti ini setelah dia di render. Lightingnya seperti ini. Mungkin terlalu terang ya karena tadi sampai 90.000 watt di sini saya buat. Mungkin saya akan turunin lagi nanti lightingnya menjadi mungkin 50 gitu lah. Mungkin masih terlalu tinggi ya, terlalu cerah. Ini bisa diganti nanti. Nah, seperti ini. Agar tidak terlalu terang gitu. Kita tinggal ganti aja wattnya berapa. Jadi kira-kira seperti ini bentukan lemarinya dan ini dia tanpa lighting. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari lemari buku ini. Kita lanjut ke objek yang terakhir yaitu saya ada membuat alat lab, alat laboratorium teknik elektro. Dan di sini saya ada membuat alat laboratorium teknik elektro. Oke, sini sudah terlihat ya. Di sini ada objek yang terakhir yaitu saya membuat power electronic trainer. Nah, di sini juga cukup mudah, di mana di sini saya menggunakan, nah di sini terlihat banyak itu karena dari sini yang bulat-bulat ini, di sini saya gunakan silinder. Pertama di sini saya buat angkanya, tiang kiri ini di sini ini dari cube juga, terus saya atur, saya scale, saya SZ, saya atur ukurannya sehingga dia membentuk tiang seperti ini. Nah, ini saya shift D, saya duplikat agar tidak membuat ulang. Begitu juga dengan ini, saya gunakan cube juga untuk panel atasnya.
Terus saya atur skalanya, saya scale SZ atau SX gitu. Nah, terus saya tinggal duplikat aja karena dia kan bentuknya sama dengan yang panel tengah dan panel bawah. Begitu juga dengan yang ini, yang untuk bagian panel yang di sini, itu juga saya gunakan cube, terus saya atur ukurannya. Begitu juga dengan ini, di sini saya gunakan duplikat juga, cuma di sini saya bedain ukurannya dengan yang ini. Selanjutnya di sini ada kita lihat seperti kayak kertas gitu, seperti ada balok pipih. Ini terbuat dari cube juga, yang mana saya atur ukurannya agar dia lebih pipih seperti ini. Kemudian di sini ada juga box, box tempat kayak seperti penyimpanan di sini. Di sini juga saya gunakan cube. Nah, terus untuk bagian bulat-bulatnya ini, bagian bulat-bulatnya saya gunakan yang ini, silinder. Saya gunakan silinder. Nah, terus saya atur, saya rotate dia, saya atur ukurannya menjadi kecil seperti ini. Terus saya duplikat beberapa kali agar tidak membuat ulang. Terus saya atur penempatannya di sini. Dan untuk garis-garis ini, di sini saya gunakan pad. Nah, dari sini saya gunakan di bagian, saya gunakan pad gitu atau garis. Nah, ini sini terus saya tinggal atur dia eh, arahnya kemana gitu. Tinggal saya sambung-sambungin. Begitu juga dengan yang ini. Nah, untuk tulisan ini mungkin banyak bertanya-tanya. Ini sangat simpel untuk membuat tulisan, yaitu dari sini kita ada lihat di sini kan ada teks. Nah, setelah itu kita tinggal masuk ke edit mode. Nah, terus kita tinggal tulis aja teksnya apa gitu. Saya dengan saya gitu. Nah, terus kita tinggal masuk ke tab, kita tab lagi, terus kita rotate mau gimana posisinya. Nah, ini kita atur sesuai yang kita inginkan gitu. Oke, jadi gitu sih kira-kira untuk membuat teksnya. Cukup simple. Terus kita tinggal atur aja gitu, mau kita tempatin di sini, dan lain-lain. Terus untuk pewarnaannya juga cukup simpel, menggunakan material. Terus saya kasih warna merah di sini. Untuk yang bulat-bulat ini juga, saya kasih warna merah, biru, hitam. Mungkin cukup sekian penjelasan eh, objek perbaikan proyek modeling and simulation dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri dengan terima kasih.